Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BTPS kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari BTPS ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan syariah. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari bagi hasil. Jadi kalau di perbankan biasanya itu adalah pendapatan bunga, tetapi untuk syariah mereka sifatnya adalah bagi hasil. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BTPS. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BTPN sebesar 70%, masyarakat sebesar 29,97%, dan sisanya treasury sebesar 0,03%. Dan ini adalah segi pendapatannya dari 2014 sampai 2019, teman-teman bisa lihat dari 2015 ya adanya, itu selalu konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 11,1%. Ya, ini sangat wajar yang dimana di masa pandemi seperti sekarang. Terus dari segi net profitnya juga sama seperti pendapatannya ya teman-teman, dari 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 39%. Dan dari segi asetnya konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 6,5%. Untuk dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 5,5%. Untuk dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,4%. Dan di sektor perbankan, baik itu perbankan umum maupun perbankan syariah, kita harus melihat dari 3 rasio ya, yaitu NPL atau NPF, habis itu CAR sama FDR atau LDR. Jadi untuk NPL gross-nya di 1,91%, ya ini mengalami kenaikan sedikit ya teman-teman. Tetapi untuk NPL netnya di 0,02%. Jadi ini untuk saham BTPS ini sangat bagus ya teman-teman dari segi mengelola dari NPF atau NPL-nya. Terus untuk dari CAR-nya dari 44,57% menjadi 49,44%. Ini juga sangat bagus. Dan dari segi LDR-nya dari 95,27% menjadi 97,37%. Dan ini juga sangat bagus, tetapi sebenarnya mungkin karena ini syariah yang sifatnya bagi hasil, jadi mungkin lebih safe ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya di perbankan umum untuk LDR tinggi di kondisi seperti sekarang rasanya kurang bagus. Dan ini rasio-rasionya masih sangat tinggi dan sangat bagus ya teman-teman. Terus untuk dari ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2020 ini sebesar 21,37%, yang mengalami penurunan karena net profitnya turun. Tetapi kalau kita lihat secara histori, untuk NPM-nya memang rata-rata masih di atas 20%. Jadi untuk saham ini masih sangat bagus. Untuk dari EPS ini di 112 dan membuat pernya menjadi 32,19 kali. Dan ini mengalami kenaikan karena dari satu penurunan dari segi EPS dan penurunan dari harga. Jadi untuk penurunan EPS-nya mungkin jauh lebih besar ya dibandingkan dengan penurunan harga. Terus untuk dari segi book value-nya di 770, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 3620, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 4,7 kali. Dan kalau kita bandingkan secara histori pun memang untuk PBV ini masih dikatakan sangat mahal ya teman-teman. Tetapi kalau dari segi histori yang paling rendah itu di 2018, yaitu di 3,41 kali. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,8 kali, dan kalau misalnya di segi perbankan memang bisa dikatakan masih cukup rendah ya teman-teman dari segi orang-orang yang menabung di BTPS ini. Terus untuk dari segi ROE di 14,6%. Dan kalau kita lihat secara histori rata-rata di 25 ke atas, tetapi untuk di masa pandemi sisa 14,6%. Untuk ROA-nya di 5,21%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 3620, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 2.800. Jadi masih memiliki margin of safety minus 22%.
Dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa, saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG, saya berikan status oke karena tidak ada kasus hukum, dan yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit, saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya disebabkan oleh force major dan penurunannya masih belum signifikan sampai lebih dari 50%. Untuk dari segi aset, saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability, saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk book value, saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor, saya berikan status oke karena mereka masih memenuhi standar dari bank. Habis itu untuk dari ROE, saya berikan status oke karena di atas 9%. Untuk margin of safety, saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen, saya berikan status no karena selama BTPS ini masih sangat baru, jadi masih belum rutin ya teman-teman, bisa melihat rutinitasnya dalam membagikan dividen. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BTPS ini? Tidak ya teman-teman, karena secara valuasi sudah over value. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.